Selamat malam Bapak Ibu, Mbak Arini, Pak Ifwan, Pak Dika. Malam, Pak Albert. Sehat Pak? Malam, Pak. Sehat, Alhamdulillah. Malam Mbak. Di mana posisi Pak Dika di Jambi? Di Jambi, Pak Albert. Mbak Arini di Jambi Di juga? Jambi, Oh, di Jambi, Pak, di Jambi. oh, Mbak hari ini apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Padang hujan Alhamdulillah, Pak Dika. seharian. Oh, hujan. Iya. Alhamdulillah, hujan. Kemarin sempat kemarau di Jambi. Oh iya. Minggu kemarin kami kan raker juga di Jambi itu, Mbak Arini. Raker Hmm, perguruan tinggi swasta se-Sumatera Barat dan Jambi di Hotel Swisbel minggu kemarin. Oh, iya. berapa hari, Pak Albert? 2 hari, Pak Dika. Oh, siap, siap, siap. Oh, udah familiar lah ya sama Jambi ya, Pak. Insya Allah sudah, Pak. Siap, siap. Cuman nggak tahan jalannya. Kalau dari Padang kan, kalau jalur darat itu 12 jam ya, pergi pagi. Iya, lumayan ini, Pak. Iya. Kalau Lumayan dulu, menantang. dulu sebelum COVID masih ada tuh penerbangan langsung ke Jambi. Tapi setelah COVID nggak ada lagi. Iya, iya, iya. Oh ya, Bapak Ibu, sambil menunggu tim juri lainnya datang, berkenan juga nih untuk mengisi konfirmasi kehadiran yang di itu konfirmasi juri yang Oh, sudah itu ya, Kom ya? iya. Oh, iya, Pak. mm-mm. Soalnya aku panggil Ibu aja lah ya, jarang, susah juga panggil. Iya, Pak, ada apa-apa. Apa namanya, untuk administrasi juga di kita. Jadi istilahnya ada profesional fee, tapi ya maklum kalau untuk pemerintah tentu tidak apa ya, karena ada standarnya juga sih. Yang Siap, mohon siap. Aman, Pak. bantu dilengkapi ya Pak Dika, Pak Ifwan, Bu Arini. Oke, Baik, Bang. baik. Ini baru bersuara Pak Ifwan. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat, Bang Albert. Sorry, Bang, tadi ini lagi perjalanan Pekanbaru Jambi nih. Oh gitu. Ini sekarang masih di jalan? Enggak, ini lagi minum kopi bentar. Oh, aduh mantap. Nanti juga rekamannya kita sampaikan juga di grup kalau memang susah ya mengikuti karena sinyal atau apa gitu. Oke, aman, Baik, Bang. baik. Siap. Tinggal kita menunggu 4 orang lagi ya. Tadi. Selamat malam Pak Mulyanto. Malam. Malam Pak. Selamat malam Bu Sri. Malam, Pak. Salam kenal ya Bu ya. Ya, sama, Pak. Ini kebetulan baru semua nih Bapak Ibu juri-jurinya.
Karena kalau tahun 2021 tuh sempat juga adain di Jambi, cuman waktu itu saya masih studi lanjut, jadi gak tahu deh teman-teman kita yang jurinya ngambil dari mana gitu. Kalau tahun sekarang karena kebetulan tuan rumah dari Muhammadiyah Jambi, ya Muhammadiyah Jambi bantu referensikan juri yang cocok untuk kegiatan kita gitu. Selamat Baik, malam. siap. Baik, Bu Sri. Selamat malam, Prof. Yakob. Selamat malam, Pak Albert. Maaf, telat. Nggak apa-apa, Prof. Sehat, Prof. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 lagi. Pak Agus belum ya? Pak Agus belum. Oke. Selamat malam, Bu Dr. Sri Solsita. Ini Bapak Ibu yang di Jambi dipertemukan di Zoom ini. Bapak. Iya, orang jauh, Pak, gitu. Iya. Sombong dia jauh-jauh kan sama saya. Sama waktu itu, waktu di tahapan sebelumnya kan kita melibatkan 4 provinsi tuh, Prof. Sumbar, Riau, Jambi, Kepri. Nah, kebetulan di pas des evaluasi tahap sebelumnya banyak yang dari Universitas Riau. Jadi mereka itu sibuk semua, dipertemukanlah di Zoom ini. Ketawa-ketawa mereka semua. Kalau yang dari Unja kemarin Ibu apa ya, lupa. Yang dari des evaluasi yang nggak bisa datang itu kemarin Ibu Rani Sofia. Bukan Bu Sofia Amin. Oh, Bu Sofia Amin. Rekan kami itu. Beliau sudah jadi juri dari tahun 2018 sampai sekarang. Jadi sudah 7 kali beliau bantu kita. Iya. Bos kami itu. Oh iya, Bos. Bos baru kami. Bos barunya Bos Dr. Sri itu. Iya. Pantas Ibu beliau. Bos kita bersama. Iya, sibuk ya. Tinggal yang belum Pak Agus. Salam kenal Pak Mulyanto. Pak Mul masih mute. Oh iya, sorry. Salam kenal. Berapa ya? Salam kenal ya. Bu Arin. Iya Pak, masih muda Pak kami Pak, jangan manggil Ibu Pak. Ya, nggak apa-apa. Aja berarti ya. Ini belajar nih sama Bapak sama Ibu nih. Sama-sama, saya juga baru. Pak Albert nih nyemplungin saya sini. Nanti kalau udah biasa di EA kita minta bantu terus nih Pak. Setiap tahun ada kegiatan kita tuh. Oh ya, rutin ya Mas? Rutin ini yang sudah ke tahun ke-8. Dari EA 1 sampai EA 5 itu adalah di tingkat wilayah 10 saja, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kepri. Nah, mulai dari 6, 7, 8 ini sudah ke nasional, sudah semua provinsi ikut kita. Iya. Kayaknya banyak tuh dari semua LL2 itu yang ngirim ya? Iya. Iya. Oh, berarti setiap tahun ya? Setiap tahun ada. Oh. Cuman Keren, tuan rumah pelaksananya kita gilir setiap kita ganti-ganti tahun ini misalnya di Jambi, tahun besok di Sumatera Barat, nah gitu. Oh iya keren juga Pak, rutin. Baik, kita masih nunggu sebentar Bapak Ibu. Ya, sambil menunggu Bapak Ibu yang lainnya mungkin izin berkenan Bapak Ibu yang belum mengisi form juri yang konfirmasi juri boleh di answer juga seperti itu ya. Oh ya, saya udah Pak. Ya Pak Mul. Saya belum kayaknya. Yang udah Prof. Yakob, Pak Mul, dan Pak Agus. Ya, saya belum nyusul. Iya baik Bu Sri. Lagi ngisi Pak. Baik. Selamat malam Pak Agus. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam Pak, sehat Pak? Alhamdulillah. Saya nyimak aja ya, lagi takziah. Oh baik Pak. Saudara, salah itu ibunda dari Nunung Nurjana
Baik, baik. Salah satu dosen di Fakultas Ekonomi. Kapan Ya, Pak? Pak. Ya, Bagus. lanjut. Baik. Kapan meninggal ya Pak? Oh, lagi taksi ada, Pak. Kalau kajian. Iya. Baik. Tinggal satu lagi. Yang belum. Pak Syaparudin ya, Pak Syaparudin. Baik, mungkin izin kita dari untuk mempersingkat waktu, nanti rekamannya juga kita siapkan, rekaman Zoom-nya mungkin sambil berjalan kita mulai saja ya Bapak Ibu ya, Prof. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala washabihi rasulillahi ajmain. Terima kasih sebelumnya kami sampaikan atas nama LDT Wilayah 10, Ibu Kepala Lembaga tadi, Ibu Afdalisma menyampaikan salam hangat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah membantu kegiatan kita mensukseskan EA ke-8 di Jambi di tahun 2024 ini. Dan kemudian tak lupa kita kirimkan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Izinkan Bapak Ibu kita langsung saja seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Kami dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 10 yang merupakan perpanjangan tangan dari kementerian yang bertugas memfasilitasi peningkatan mutu pendidikan tinggi di Indonesia, nah, khususnya di pendidikan tinggi. Nah, dalam hal ini salah satunya kita fokus untuk penguatan karakter mahasiswa melalui jiwa kewirausahaan yang harus dipupuk, karena menurut sensus atau data penelitian bahwa satu negara itu berkembang karena adanya wirausaha yang banyak di negaranya. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, para pengagas EA di tahun 2017 yaitu Prof. Musliar Kasim yang dulunya pernah menjadi Wakil Menteri Pendidikan bersama dulu koordinator Kopertis dulu namanya, bersama Prof. Heri menggagas kegiatan ini yang berlanjut sampai hari ini. Seperti yang Bapak Ibu ketahui di dalam surat undangan kita, izin kami share screen. Untuk kegiatan kita ini sebenarnya sudah mulai sejak awal tahun. Nah, dan sudah sebentar ya Bapak Ibu. Nah, ini kita lihat untuk peserta kita dulu. Sebenarnya ada 1.333 peserta yang sudah mendaftar se-Indonesia, baik dari wilayah 1 sampai wilayah 17, dari Sabang sampai Merauke lebih jelasnya. Jadi dari 1.333 itu telah kita seleksi yang terbaik menjadi 100 yang akan Bapak Ibu nilai nanti selama beberapa hari ini dan di hari hanya di tanggal 30 Agustus. Sedangkan untuk profil peserta kita yang dari ini berdasarkan industri. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu lihat ada dari sektor industri pendidikan, olahraga, manufaktur, restoran. Yang paling banyak itu dari pengolahan makanan. Secara detailnya sebentar, izin saya share lagi. Share seperti ini saja. Nah, secara detailnya ini yang paling banyak itu yang bisnis makanan. Nah, dalam pengolahan makanan, jadi paling banyak itu bisnis mahasiswa peserta kita. Dan kemudian disusul oleh yang menghasilkan produk kosmetik atau kecantikan, dan juga ada yang kerajinan seperti misalnya sulam atau apa gitu. Dan kemudian ada pakaian jadi, tekstil, dan ada budidaya peternakan, perikanan. Dan inilah gambaran peserta yang akan Bapak Ibu nilai
di EA8 ini. Nah, kemudian sebentar. Nah, tahapan penilaiannya sebenarnya tidak terlalu rumit. Ya, ada dua. Yang pertama itu penilaian berkas peserta di aplikasi kita. Nah, untuk rencana bisnis yaitu mahasiswa yang memiliki ide bisnis, ada tiga bagian yang dinilai. Yang pertama dari segi proposalnya, dan kemudian dari poster, dan juga video. Dan untuk kategori bisnis berjalan juga sama, cuman bedanya tidak ada poster, tapi lihat dari sosial media dari usahanya sendiri gitu. Dan nanti di tanggal 30 Agustus, nah untuk rencana bisnis yang dilaksanakan di kampus Universitas Muhammadiyah Jambi, nah untuk mahasiswa yang mempunyai ide bisnis ini akan Bapak Ibu wawancari, lebih kurang 7 menit untuk satu peserta. Jadi pembagiannya karena peserta kita ada 150 di rencana bisnis dan 50 bisnis berjalan, nanti akan ada dua ruang. Jadi dua orang juri akan menilai 25 peserta. Jadi satu peserta itu langsung dinilai oleh dua orang, yaitu juri dari akademisi dan juri dari praktisi. Jadi begitu juga untuk bisnis berjalan, cuman bedanya kalau bisnis berjalan langsung mengamati di stand bisnisnya, di pamerannya. Jadi dia di sana akan mempresentasikan berupa produk-produk atau jasa-jasa yang dia laksanakan dari bisnis yang sudah dilakukan. Di lokasinya tetap di Universitas Muhammadiyah Jambi, seperti Expo Kewirausahaan seperti itu lebih kurang. Dan itu kita mulai di hari tanggal 30 itu di hari Jumat dari pagi, kita maksimalkan sampai sebelum Jumat sudah selesai. Setelah Jumat kita isoma makan siang dulu. Nah, nanti kemudian kita rapatkan bersama kira-kira dari 100 peserta 50-50 ini siapa yang akan kita ambil menjadi juara 1 sampai juara 10 untuk masing-masing kategori. Nah, untuk pemenang yang akan kita ambil itu lebih kurang seperti ini Bapak Ibu. Sebentar. Proposal. Seperti ini Bapak Ibu. Kami dari LDikti sebenarnya dari pemenang nanti itu akan memberikan bantuan pengembangan kewirausahaan bagi peserta yang menang. Nah, kita ambil nanti juara 1, 2, 3, kemudian runner up 1, 2, 3, kemudian favorit 1, 2, 3, 4. Kemudian kita ambil yang itunya, yang honorable mentionnya dari kategori video terbaik di dua kategori lomba di bisnis berjalan dan usaha bisnis berjalan dan rencana bisnis, dan kemudian sosial media untuk usaha berjalan, poster untuk rencana bisnis, best 10 atau expo-nya di bisnis berjalan seperti itu. Nah, untuk seluruh indikator penilaiannya sebenarnya sudah ada di aplikasi EA kita. Nah, seperti ini nih latar belakang. Nah, mungkin di sini nggak usah terlalu didetailkan betul Bapak Ibu. Jadi mungkin kita bisa langsung praktikin di aplikasi kita. Jadi Bapak Ibu cukup melihat misalnya di situ ada proposalnya mengenai latar belakang kira-kira dari hal yang telah diungkapkan ini apakah memenuhi target atau cukup saja atau kurang atau tidak, seperti itu. Jadi sudah ada angkanya. Jadi tinggal memilih saja di aplikasi. Mungkin izin kita contohkan ya Bapak Ibu ya. Kita coba untuk login di aplikasi. Caranya mungkin dari browser Bapak Ibu nanti
tinggal ketik EALL dikti 10 misalnya. Nah, seperti ini langsung buka websitenya, terus login. Login menggunakan password yang kita kasih ini. Misalnya kita coba punya Bapak Agus Syarif, Pak Agus ya, atau Prof Yakob lah, RBA 01 juri EA8. Nah, karena di ini kan sudah kita bagi ya Bapak Ibu, RB ini rencana bisnis, biar gampang kita mengingatnya. Kalau BB itu bisnis berjalan. Karena Prof Yakob di rencana bisnis, nah kita buka penjurian di rencana bisnis, kita buka proposal mahasiswanya. Nah, di sini sudah ada 25 berkas mahasiswa yang akan kita nilai. Nah, tinggal kita buka. Ini untuk menilai proposalnya. Nah, proposalnya bisa kita buka di sini langsung. Atau kalau mau di-download juga bisa. Nah, tinggal di-download seperti itu. Nanti setelah Bapak Ibu perhatikan, lihat proposalnya, tinggal kita menentukan berapa nilai dari segi latar belakangnya. Misalnya ini agak cukup, misalnya tinggal diklik. Dan kemudian mungkin ini kurang kalau untuk tujuan bisnisnya, kalau deskripsinya mungkin memenuhi target. Untuk perencanaan bisnisnya mungkin kurang juga, proyeksi keuangan mungkin agak memenuhi, sampai dengan selanjutnya. Nanti nilainya akan otomatis dijumlahkan oleh sistem. Dan silakan mungkin Bapak Ibu kalau mungkin ada komentar dari proposal ini atau catatan-catatan kecil, silakan ditulis dan kemudian disimpan. Nah, setelah disimpan itu nanti hasilnya akan muncul di menu awal lagi. Di sini akan muncul nilainya. Seperti itu Bapak Ibu. Begitu seterusnya untuk ke 25 proposalnya. Ini untuk penilaian proposal. Baik dari rencana bisnis dan bisnis berjalan kurang lebih seperti itu. Cuman kalau untuk bisnis berjalan dia agak berbeda sedikit penilaiannya, cuma persentase. Dari segi manajerial atau entrepreneurship-nya kira-kira apakah memenuhi nggak kira-kira nilainya 15% seperti itu. Dan juga dari aspek inovatif dan kompetitif, semakin banyak yang dilakukan tentunya mungkin semakin banyak persentase bobot penilaiannya seperti itu. Nah, kemudian setelah menilai proposalnya, kemudian Bapak Ibu mohon juga untuk rencana bisnis kita nilai posternya. Nah, posternya juga bisa kelihatan dari sini, bisa diklik juga. Nah, inilah poster yang disampaikan oleh mahasiswa. Kita tinggal back lagi. Untuk menilainya tinggal klik yang tombol di bagian di sini. Oke. Nah, tinggal mengisi berapa kira-kira skornya. Untuk skor ini mengacu ke ini Bapak Ibu. Sebentar. Nah, skornya 1 sampai 7. Jadi 1 itu buruk, 2 sangat kurang, 3 kurang, lompat ke 4. Jadi 4-nya tidak pakai. Jadi 1 2 3 5 6 7. Jadi misalnya dari originalitasnya memang ori, misalnya kalau berarti kalau sangat baik kita tinggal ketikkan 7 seperti itu, 7. Nah, jadi otomatis nilainya sudah langsung terisi. Dan jika ada komentar silakan diisi komentar lalu simpan seperti itu. Begitu juga untuk penjurian
video bisnis yang anak-anak itu bikin. Jadi tinggal kita klik. Seperti ini. Seperti itu. Untuk video aspeknya sebentar Bapak Ibu. Nah, video ini kesesuaian dengan tema, originalitas, kekuatan isi atau kontennya lengkap seperti itu. Persis sama dengan yang ada di surat kita. Mana dia? Maaf, kita back dulu. Nah, tinggal mengisi 1, 2, 3, 4 dan simpan. Nah, seperti itu seluruhnya. Begitu juga untuk ini kan rencana bisnis ya Bapak Ibu ya. Rencana bisnis. Kalau untuk wawancara nanti kami bantu inputkan. Kalau wawancara ini di hari tanggal 30 nanti akan kami printkan form penilaiannya. Bapak Ibu tinggal mengisi di form nilai itu, nanti akan kami input di sistem seperti itu. Bapak Ibu kita coba logout dan login lagi. Kita coba tes untuk akun yang bisnis berjalan. Bisnis berjalan kita coba punya Pak Agus ya, BBA 001. Penjurian bisnis berjalan, proposal. Persis sama dengan yang tadi, tidak ada perbedaan. Tinggal kita klik, kita nilai. Cuman bedanya cuman di sini dari skalanya. Dari 15% apakah sudah maksimal proposalnya, mungkin kita ketik dari mungkin nilainya 10 atau berapa gitu. Begitupun untuk nilai-nilai selanjutnya. Kemudian simpan. Begitu juga di penilaian video bisnisnya. Seperti itu, kita klik bisa. Nah, kita back lagi. Kita nilai. Entrykan nilainya. Nilai otomatisnya sudah keluar, simpan. Kemudian untuk sosmed, kira-kira dari sosmed ini indikator penilaiannya juga sama ya, media sosial khusus untuk kategori bisnis berjalan. Nah ini skornya tetap sama 1 sampai 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Kita coba. Kalau kita bikin 4 dia akan menolak. Oh enggak ya. 1, 7, 3. Oke. Seperti itu. Kalau untuk stand bazarnya nanti sama seperti wawancara di rencana bisnis. Kalau untuk bisnis berjalan, nah nanti kita bantu inputkan di sistem. Nanti akan kami printkan form penilainya. Bapak Ibu menilai di tanggal 30-nya nanti bagian yang ini. Bagian yang tahap 2 ini. Untuk rencana bisnis, nanti Bapak Ibu mohon digali tentang 5 indikator ini. Kira-kira mereka mampu jawab atau bagaimana. Nah, nanti ada formnya yang kita siapkan. Begitu juga untuk bisnis berjalan, nanti Bapak Ibu akan didampingi oleh panitia kita mengunjungi langsung stand-stand bisnis mahasiswa peserta kita. Oke, mungkin
mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Kira-kira ada yang perlu ditanyakan atau yang diragukan? Silakan Bapak Ibu. Pak, kalau yang saya berarti agak berbeda ya ininya. Assalamualaikum Pak Ya, Albert. Waalaikumsalam. Iya Pak Agus. Halo Pak Agus. Halo. Ya, mungkin ada gangguan beliau. Gimana tadi Bu Arini? username saya tadi berubah ya Pak ya berarti ya. Username Ibu tadi apa? Ini yang di screenshot itu loh Bu. RBP 02. Rencana 02. bisnis praktisi 02 kayak gitu. RBP 02. Iya. Oh iya Pak. Oke. Oh oke. Iya. Pak Mulya sepertinya mau nanya nih. Silakan Pak. Iya. Malam Pak Albert. Malam. Itu kalau yang saya mau tanya, untuk yang pertanyaan untuk ke peserta itu, apakah itu nanti ada standar atau nanti apa sesuai kita ingin bertanya apa gitu? Sesuai saja Pak, sesuai dengan tidak ada standar khusus, cuman intinya nanti dengan pertanyaan tersebut bisa memenuhi aspek penilaian kita Pak. Sebentar, aspek penilaian kita yang di tanggal 30 itu kan, misalnya kalau Pak Mulyanto tadi di bisnis berjalan bisnis berjalan ya. Nah, Ya. mungkin dari sini ya kan langsung menilai ke lokasi, ke mejanya, mungkin bisa ditanya produknya atau apanya, ada informasi yang nggak jelas dari sebelumnya kan sudah dilihat tuh videonya atau proposalnya, mungkin ya, nanti tinggal dinilai keindahan, kerapian, kebersihan, terus produk yang ditampilkannya bagaimana. Kalau misalnya kalau dia olah makanan, boleh ditanya ini gimana nih bahan bakunya. Nah seperti itu. Bebas aja sih Pak. Yang penting indikator ini terpenuhi penilaiannya. Karena sebelumnya kan Bapak sudah melihat dari segi proposalnya, dari video yang dia bikin, dan juga sosial media yang dia sampaikan seperti itu. Nah, ini untuk menguatkan penilaian kita, Pak. Ya, baik. Ya. Terus batas waktu kan sampai kapan kita untuk lihat itu? Kita kan kita bagi dua ya Pak. Jadi 50 bisnis perjalanan itu dinilai oleh 4 orang. Nah, 4 orang itu berarti masing-masing pasangan juri. Pasangan juri ini maksudnya gini, izin Pak. Nanti Prof di bisnis perjalanan ya. Nanti Pak Agus dengan Pak Ifwan sekali berdua mengunjungi satu stand. Nah, mungkin langsung ditanya-tanya lah dari indikatornya. Dan kemudian di sisi lain nanti Pak Syaparudin dengan Pak Mulyanto juga mengunjungi stand yang lain. Jadi masing-masing pasangan 25 stand yang dikunjungi. Seperti itu. Sama dengan list yang ada di sini, Pak. Itu nanti akan kami atur sedemikian rupa sehingga, dan juga ada tim pengarahnya. Jadi Bapak tinggal kunjungi, cocokkan formnya. Ini usaha Silina Safitri misalnya. Nah, tinggal Bapak nilai seperti itu sih. Baik. Terima kasih Pak Albert. Baik, Pak. Pak Albert, saya mau tanya, jadi email Bu yang Sri. email yang kita gunakan email yang Unja ya, kalau saya ya? Boleh Bu. Yang untuk mengisi Google Form ya Bu? Iya, enggak, bukan yang ini, yang apa untuk masuk ke halaman loginnya ini. Oh enggak Bu. Oh enggak.
login Ibu ini Bu yang saya izin Ibu yang di Yang grup. Ya, yang ini loh Bu. tadi. Yang di screenshot ini loh Bu. RBA 02 Bu Sri. Iya, RBA 02 tapi kemudian itu di mana itu? Ya, Langsung ada di langsung aja ke ininya ya. username itu. Ke username-nya. Iya, Oh, username-nya RBA itu. nah passwordnya enggak kan? Passwordnya juri huruf kecil EA besar 8. Oh. Kan tadi saya ada coba-coba buka, bisa. Ini baru saya mau buka. Juri 08. Ya, yang ini loh Bu, yang di screenshot yang ada di WA, password username-nya kalau Ibu Sri. Iya, RBA 02. RBA 02. Passwordnya juri huruf kecil EA 8, EA-nya besar. Oh iya. Oke, saya coba dulu. Makasih Pak Albert, itu dulu. Ya, baik Bu Sri. Jadi artinya kita udah mulai menilai ya kan sampai tanggal 27 ya? Iya, sudah mulai menilai nih Bu. Maaf nih kami repotkan nih Bu. Iya, nggak apa-apa. Jadi mudah-mudahan sampai tanggal 27 udah selesai semua. Nanti di tanggal 30-nya lagi kita menilai langsung ke pesertanya. Oke. Makasih Pak Albert. Baik Bu Sri. Izin Pak Albert. Ya Pak, silakan Pak. Nah, di rencana bisnis kan ada 4 juri, 4 ini. Berarti kita masing-masing proposal yang masuk yang di sistem itu yang semua yang kita nilai dulu ya Pak ya? Iya, betul. Oke. Nanti waktu diwawancara kita bagi juga split itu juga orang yang sama. Jadi kita ketemu dengan mahasiswanya kalau di aplikasi ini kan secara berkasnya kita lihat. Nah, nanti di hari H kita ketemu orangnya seperti itu. Oh gitu. Nah, nanti ada tim kita yang akan mengarahkan dan juga kasih form nilainya. Jadi tidak akan bingung Prof. Jadi nanti ada yang mengarahkan ini peserta ini. Nah, nanti tinggal diambil form nilainya atas nama yang bersangkutan. Baik. Pak Alex, berarti yang nanti kita yang penilaian secara online ini itu berarti langsung memang sudah 25 itu ya? Ya, memang 25 itu. Jadi dua pasangan, jadi izin Bapak Ibu kita ulang ya. Untuk bisnis berjalan, pasangannya adalah BBA 01 dan BBP 01. Jadi disandingkan antara juri akademisi dengan juri praktisi seperti itu. Jadi Pak Agus temannya nanti Pak Ifwan mereview 25 bisnis berjalan. Dan kemudian nanti Pak Syaparudin temannya Pak Mul nanti mereview 25 lagi, jadi total 50 pas. Begitu juga nanti di rencana bisnis Prof Yakob nanti temannya Pak Pak Dika. Pak Dika. Jadi seimbang antara dari sisi akademisnya juga masuk, dari segi praktisinya yang mungkin dari pengalaman kan bisa dinilai itu kira-kira usaha ini layak atau bagus atau bagaimana. Dan mungkin mohon berkenan nih boleh ada kalau memang ada masukan ke mahasiswa silahkan, mungkin karena melihat potensinya bagus tapi belum terarah, mungkin di situ juga kesempatannya bagi kita Bapak Ibu tim praktisi dan dari sisi akademis memberikan masukan ke mahasiswa seperti itu. Nanti Bu Sri pasangannya dengan dengan Bu Arini nih nanti di rencana bisnis. Kalau di rencana bisnis itu nanti di ruangan aja sih Bu, ada ruangan yang kita sediakan untuk mewawancarai mahasiswa. Nah, kalau nanti kalau bisnis berjalan, dia namanya bisnis berjalan, dia jalan-jalan itu Bapak Ibu. Jalan-jalan ke stand mahasiswanya, stand expo-nya. Begitu lebih kurang. Iya. Kalau Bu Sri nanti kita dikurung itu Bu Sri. Iya. Ya, kayaknya saya dikhususkan tempatnya. Khusus Padahal ya. Pak Albert nggak tahu saya hobi jalan padahal. Aduh, ini berarti untuk next projectnya Bu. Berarti salah tempat ya Bu ya. Salah tempat ini.
Nanti nggak Cuma apa-apa lah kita jalan-jalan. coba tempat baru. Iya, Bu. Nah, izin Bu, untuk yang rencana bisnis nanti mahasiswanya itu tidak akan pakai PPT, tapi dia akan membawa poster langsung yang di soft copy itu akan mereka cetak seperti X banner. Nah, mereka akan bawa itu. Nanti silakan Bapak Ibu gali lebih dalam. Kira-kira memang ide bisnisnya memang layak atau bagus. Nah, silakan sih Bapak Ibu. Seperti itu. Oh, nggak ada PPT ya Pak ya berarti? Enggak ada Bu. Soal karena ini rangkaian tahapannya sudah Wawancara. banyak dan sudah ada proposalnya, mungkin itu tidak sempat lagi. Nah, di wawancara itu sebenarnya lebih menguatkan penilaian kita sih Bu. Jadi memang apakah dia layak. Nah, kira-kira dari proposal misalnya masih kurang nih penjelasan proyeksi keuangannya. Nah, di wawancara boleh ditanyain seperti itu. Silakan sih, bebas Bu. Oh. Kalau sama bukletnya juga nggak ada ya Pak Bu? Kalau mereka kasih ke juri ya, buklet ada juga nggak ya dikasih? Enggak. Kalau untuk Nggak ide bisnis kan karena masih ide bisnis. Jadi kadang ada iya, iya. mahasiswa itu sebenarnya dia sudah jalan tapi dia masukin ke ide bisnis karena belum yakin dia masuk ke kategori ide bisnis. Mungkin bisa jadi ada mahasiswa yang bawa contoh barangnya yang akan seperti itu. Nah, itu mungkin kalau yang seperti itu kita bebaskan ke mahasiswa berkreasi, berinovasi. Misalnya kalau mereka bawa contoh barang ya tambah meyakinkan Bapak Ibu juri memberikan penilaiannya. Nah, kalau minimalnya itu mereka hanya membawa poster berupa X banner gitu. Oh. Itu sih. Ini kami mesti di print laporannya atau gimana nih Pak? Enggak perlu di print Bu. Jadi tinggal nilai udah selesai. Oh gitu ya? Iya. Nilai di Saya sistem. buka-bukanya ada laporannya, ada rencana bisnis kan, ada apakah di print atau enggak ada payah ya? Enggak. Enggak perlu ya? Baca di laptop. Baca di laptop aja sih Bu. Paperless Bu, paperless. Oke. Siap lah. Paperless. Oke, seperti ini Bu misalnya. Kita buka ya contoh ini rencana bisnis tadi ya. Oh, bukan. Sudah jalan. Nah, proposalnya sudah bisa dibuka nih Bu. Digeser ke samping. Kalau Ibu mau download juga bisa, tinggal download. Tapi di sini juga bisa baca langsung. Kalau dia memang agak kecil, bisa dibesarkan gitu. Lebih kurang. Nah, gitu sih Bapak Ibu. Kira-kira ada yang diragukan atau sudah pas? Pak, mau nanya lagi Pak. Ya, silakan Bu. Waktu 30 Agustus itu kan secara offline, nanti kita itu memberi pertanyaan kepada teman-teman mahasiswa, itu juga kayak siapin pertanyaan dari kita sendiri ada atau ada formatnya juga, tapi kita kembang di pertanyaannya. Iya. Jadi kalau format presentasinya kita kasih waktu 2 menit bagi mahasiswa untuk penjelasan singkat ide bisnisnya. Ini yang untuk rencana bisnis ya. Dan kemudian 5 menit tanya jawab juri. Jadi dari yang mahasiswa ungkapkan mungkin ada yang kurang jelas atau dari proposal kira-kira misalnya biasanya juri melihat produknya itu apakah memang sustainable atau memang bisa dilaksanakan, kemungkinan possibility-nya bisa dilaksanakan karena dia masih berupa ide ya. Nah, di situ mungkin Bapak Ibu bisa kembangkan. Mungkin ya mengalir aja sih Bu pertanyaannya. Jadi waktunya 5 menit nanti untuk kedua jurinya. Bisa saja salah satu juri yang bertanya atau dua-dua juri yang bertanya. Silakan sih. Yang penting kita batasi waktu 5 menit. 2 menit pertama untuk mereka penjelasan singkat. Nanti ada tim kita yang sebagai timekeeper yang mengingatkan waktunya. Dan kemudian nanti langsung diskusi tanya jawab dengan peserta. Siap, Pak. Baik.
kira-kira Bapak Ibu sudah pas rasanya? Prof. Yakob, Pak Mul, Bu Arini, Bu Sri, Pak Ifwan, Pak Dika, Pak Agus. Sudah, Pak. Dan kalau ada produk aja, ada produk makanan juga ya? Gimana Pak Mul? Ada yang produk makanan juga mereka ya? Iya, Bisa. ada. Dari izin saya share lagi ya. Profil peserta kita. Sebentar. Berarti bisa dicicip juga gitu. Iya, bisa. Iya. Mereka mau bisa banget itu, Pak. Nanti Bu Sri ini loh, Bapak bisa makan. Ya itu Ya. untungnya yang sudah Harus berjalan dicoba, namanya kan? masih Iya. masih rencana. Penampilan belum tentu menggambarkan cita rasa kan? Iya, Bu. Apalagi kalau poster kan nggak kelihatan tuh. Nggak terasa, bukan nggak kelihatan, Nggak terlihat kerasa. tapi tidak terasa. Iya. Begitu sih Bapak Ibu. Untuk profil kita ada 22 yang mengolah makanan, tapi mungkin ada yang siap saji, ada yang setengah jadi, ada yang langsung dimasak di situ. Nah, kita kan nggak tahu. Nanti pasti hari H baru kita ketahuannya. Seperti itu. Kalau dari bidang industri besarnya secara umum ini. Izin Pak Albert. Iya Pak Agus. Nah Pak Agus. Maaf. Iya Pak Nyambung Agus. Pak Mul barusan. Iya. Kalau seandainya ya peserta, kami kan bisnis berjalan ya. Iya. Terus ada yang pada saat kita lagi sudah selesai, tapi masih di tempat sih. Mereka ngasih kita, ngasih apakah makanan, apapun lah. Nah, secara etika kan itu enggak bagus ya. Ada enggak panitia menetapkan atau menyampaikan kepada peserta bahwa tidak boleh memberi sesuatu kepada juri? Itu pertanyaannya. Oh begitu ya Pak Agus. Baik. Nah untuk Tester. pengalaman sebelumnya diberi atau juri pun kadang ada yang membeli produk tapi tidak akan mempengaruhi penilaian gitu. Selama ini nggak ada masalah sih Pak Agus ya. Nggak tahu ya kalau untuk ya sekarang apakah mereka mencoba istilahnya ngasih ini supaya nilainya bagus. Nah kita nggak tahu sih. Iya. Tetapi pada prinsipnya mereka di situ hanya menunjukkan produk yang mereka jalankan, bisnis yang sudah mereka jalankan. Ada yang berupa jasa, ada yang berupa produk barang-barang, ada yang berupa makanan. Nah seperti itu. Jadi sejauh ini belum ada sih yang bermaksud seperti itu, dia kasih makanan atau apa supaya nilainya. Karena kita kan sudah ada indikator penilaiannya mulai dari proposal, video, dan juga sosmed. Nah, di pameran bisnis itu hanya untuk memberikan keyakinan yang lebih bagi juri berarti memang bisnis ini memang benar-benar bagus sesuai dengan nilai yang diberikan sebelumnya. Seperti itu sih Pak Agus. Izin Pak Agus. Ya. Baik, terima kasih. Ya Pak Agus. Lanjut. Baik, ya. Pak Agus nanti rekaman ini juga akan kami share di YouTube dan bisa nanti diulang-ulang lagi ya kalau tadi ketinggalan gitu. Ya, terima kasih. Oke, baik. Izin Bapak Ibu, kalau kita sudah cukup, mungkin rasanya kita boleh selesaikan pertemuan kita malam ini dan mohon berkenan bantuan Bapak Ibu untuk memberikan penilaian di aplikasi kita. Kalau ada kendala silakan chat aja di grup Bapak Ibu, nanti akan kita monitor. Ya, terima kasih Pak Albert sudah tinggal dipelajari dan dieksekusi gitu. Ya baik Prof ya. Dan sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu. Semoga sehat selalu, semangat. Banyak maaf, izin bersama-sama kita tutup pertemuan kita malam ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih Pak Albert. Ya, makasih Prof. Iya, Pak Mul, Bu sama-sama Sri, Pak Agus Bu semuanya. Erni, Pak Agus, Pak Eka. Ya. Ya. Ya, izin kami end ya meetingnya. Iya, Pak. Baik. Ya Pak. Mbak, makasih, Mbak.